Berarti kita harus mulai tidak setuju ketika ini dikatakan sebagai bencana alam. Bukan alam yang menyebabkan ini. Makanya tadi bukan banjir kiriman, tapi orderan. Berarti ini bencana kemanusiaan sebenarnya. Iya kan ini ada pencairan juga. Gimana? Controlling dan lain sebagainya. Itu apa aja yang harus di garis bawah itu fungsi controlling dan lain sebagainya. Fungsi apa namanya? Banyak. Iya. Dana-dana sosial keluar dan lain sebagainya. Bener hatam sih Bapak ini. Ya kan ketika pohon terakhir telah ditebang, air terakhir telah tercemar dan ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Anjing, kuat sih yang kayak dia tak si salah lebih bermanfaat daripada ocin aja. Tapi manusia mungkin memperkirakan bahwa uang itu bisa menyogok Tuhan untuk mengembalikan semuanya. Anjing, ditambah dua sih yang keluarkan mau. Kalau untuk melengsarkan sebuah kekuasaan dan pemerintahan disebut terlalu utopis, enggak sebetulnya. Terlalu utopis itu ketika kita berpikir seperti tadi. Iya. Iya, kita harus berdampingan ya dengan kebijakan Pak Gubernur yang terkait lingkungan ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Cuman Pak Gub, apa? Tolong kalau memang ada orang-orang Pak Gub juga yang agak nakal dikit, centanglah gitu dah. Aduh, ya, betul. Sudah. Jangan sampai membangun ormas yang tidak berguna. Sudah. Gubernurnya udah baik tapi ormasnya sudah. Tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Dia akan Salakin memimpin jalannya diskusi malam hari ini. Ya, orang meker Kenapa? bersukaria karena Persib lagi di puncak, Jabar lagi dingin-dinginnya. Tapi ternyata dampak nanti ke dataran yang lebih rendah daripada Jawa Barat. Dataran secara Sesuai dengan klasemen. geografis. Sesuai dengan klasemen. Jakarta gitu kan kena dampak kebanjiran. Kalau misalkan secara geografis Bekasi, Benang Oge kebanjiran, kena banjir. Iya. Bahkan banyak motor-motor yang Bawa arus ya. Ke bawah arus. Terus sampai ada yang meninggal juga kan? Ya, jadi ketika orang-orang ada yang bersukaria, ada yang juga berduka. Ngomong naon sih. Terus? Ya, kalau misalkan kita analogikan sepak bola hari ini sebagai posisi geografis dan bencana alam gitu ya. Ya mungkin salah satu pengingat juga gitu Dari Tuhan gitu. dari Tuhan. Karena orang buka berita ya. Apa unik ya. Sih lagi ngobrol beritanya. Iya dong. Marak bencana di Jabar, Walhi. Alih fungsi lahan terlalu masif. Oke. Sampai gubernur sendiri yang turun tangan Untuk menyelesaikan ini. Iya. Ini gubernur yang terpilih bukan? gubernur yang terpilih yang baru. Pak Deddy Mulyadi. Di bekengan gue sa. Hah? Di bekengan gue sa. Apa? Enggak tahu. Tapi menarik ya ini yang data yang dikeluarkan Walhi tadi alih lahan fungsinya alih fungsi lahannya itu kan cenderung masif kan setahun terakhir. Dari yang tadinya sekitar 45% menuju 2024 ke 2025 itu sampai 65% kan. Itu masif. Khususnya yang yang sekarang sedang dikasuskan oleh Deddy Mulyadi terkait alih fungsi lahan hutan lindung jadi wisata. Nah, Itu kan izin yang keluarnya tahun 2000 berapa tuh cuma 4.800 meteran. Kemudian 2 tahun kemudian jadi 15.000 meter ya. 15.000 meter itu 15 hektar berarti. Entuh lah. Itu. Beda hitungan hektar jeung meter mah. Ya sekitar jadi 15.000 meter. Hektar. ya masalahnya mah karena tadi yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruangna gitu tah. Karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang, terus alih fungsi si hutan lindungnya sendiri tidak tepat, padahal lalu misalkan jadi hutan teh aya zonasi nah. Oke. Ada zonasinya. Pertama hutan lindung itu sebagai inti. Terus ada yang namanya zona penyangga. Nah, zona penyangga ini itu lapisan kedua dari si hutan lindung tadi. Tapi tetap bentuknya masih hutan. Tapi Masih hutan. Ada lapisan ketiga yang namanya hutan zona esensial. Nah, si zona esensial ini bisa dipakai untuk misalkan produksi contohnya lahan pertanian itu bisa, misalkan di kaki gunung eta zona esensial pertanian. Terus misalkan kalau contoh di kita shelter Galunggung, nah segala bentuk usaha yang itu bukan sifatnya permanen eta masih tenanawan, dan itu pun untuk di zona esensial. Masuk karena zona 02. Nggak boleh masuk ke si hutan penyangga ini, zona penyangga ini, bahkan sampai masuk ke zona inti. Iya, zona kedua juga nggak boleh, apalagi ke zona inti kan. Nah, itu hutan lindung. Terus berarti yang sekarang terjadi di Bogor itu yang sedang dikasuskan oleh Pak Gubernur, alih fungsinya sudah memang masuk ke hutan lindung berarti kan, yang sama sekali sebenarnya nggak boleh difungsikan sebagai tempat usaha. Benar. Karena banyak sebetulnya bukan cuma di Bogor, bahkan di dekat-dekat kita pun ya, daerah Jawa Barat lah khususnya, banyak alih fungsi dari hutan lindung yang memang dipakai buat wisata dan lain sebagainya gitu. Misalkan Gunung Guntur Garut kan Suaka Marga Satwa gitu. Nggak boleh tuh dipakai buat para pendaki masuk ke sana. Cuma tetap Ada ada batas pendakian yang nggak boleh dilewati pokoknya lah. ya. Guntur teh. Kalau sekarang ketetapannya secara keseluruhan Gunung Guntur itu nggak boleh didaki. Nggak boleh Karena sebenarnya. isinya Suaka Marga Satwa. hayatinya Hutan lindung. dilindungi gitu. Iya. Tapi sekarang kan sampai puncak tuh kalau Guntur. Aneka ragam hayatinya. Aneka Tolong ragam jangan hayatinya aja. Hayati. Tolong jangan hayatinya aja. Ya. Apalagi pakai nur. Puncak lagi dah buka. Puncak Guntur teh banyak, Gus. Yang banyak juga. Banyak puncak Sampai Guntur teh, sampai 5. Tapi semuanya sudah pernah didaki kan? Ya, tapi ada beberapa zona yang memang tidak diperbolehkan sebetulnya untuk masuk ke sana. Oke. Yang diperbolehkan ke sana itu kalau nggak salah aku terakhir itu harus ada surat izin untuk masuk ke sana. Izin peneliti. Orangnya sempat jadi Bebas manusia aja. berdosa sebenarnya lama. Kumaha? Karena naik ke Guntur. Sempat. Tapi sebelum tahu bahwa Guntur itu adalah kawasan hutan lindung. Kamu menyerahkan diri itu. Bukannya banyak kan yang bukannya banyak yang naik ke Guntur kan? Banyak. Terus di Guntur itu dianggap sebagai gunung tempat latihan para pendaki Ya. pemula kan katanya. Tapi oke lah, sebelum masuk ke alih fungsi lahan dan sebagainya, kita ngomongin yang banjirnya dulu nih. Ya. Kalian pernah punya pengalaman pribadi tentang banjir gak? Pernah. Pernah di mana, Ham? Waktu di Bogor. Oh, di Bogor juga. Waktu di Bogor. Kebetulan daerah waktu itu di Cikeas ya, di Cikeas sebelah sananya tuh Rumah Prabowo. pasti kena dampak banjir, Gus. Tapi nggak separah 1 meter 2 meter ya, rata-rata segini. Tapi dengan banjir segini pun itu udah benar-benar melumpuhkan kehidupan di sana sebetulnya. Kegiatan lah jadi Kegiatan. tersendat ya. Dan yang paling sebel pas aku pengalaman banjir sebetulnya bukan airnya, Gus, Namanya. tapi lumpur sama sampah. Oke. Ke bawah ya. Yang bikin ya nggak enak lah kayak gitu. Dan waktu itu permasalahannya kan orang-orang pasti menyangkanya tuh dari sungai ya, sungai Ya. terdekat, Iya. ada penyumbatan dan sebagainya. Ternyata Ya. bukan masalah penyumbatan sungai, tapi memang debit air yang memang Ya. datang ke sungai itu tinggi, tidak ada dari hilirnya berarti. dari hilirnya, nggak ada penahannya katanya kayak gitu. Karena di Bogor itu ada beberapa titik-titik yang memang jadi tang air, dan ada di satu titik airnya tuh waktu itu hujan lebat sekali, debit airnya tinggi banget dan tidak ada penahannya. Ya penahannya kan kayak pohon, Iya. kayak gitu. Penahannya ya, itu ya harusnya hutan teh aja. Kok enggak ada pengalaman kebanjiran? Pernah juga banyak aktivitas terganggu gara-gara banjir. Ya kan dampak juga kan itu kan. Ya, jadi sempat waktu itu diam di Jakarta, sama wilayahnya kena banjir, terus
sempat juga terjebak di satu wilayah waktu banjir yang cukup besar zamannya masih Ahok, yang awal-awal kalau nggak salah, yang besar itu kan, yang waktu itu ada korban yang di UOB yang viral itu, yang di basement bersampai berapa tingkat itu kan, sampai menyelesaikan mengeluarkan airnya juga berapa hari gitu. Saya tuh waktu itu di sana, posisinya di Tangerang kalau nggak salah. Lewat ke sini, lewat Ciputat nggak bisa, lewat kampus Salak Telak, Unpam nggak bisa, lewat ke sana arah Tangerang kemana gitu, BSD-nya nggak bisa karena sama-sama terendam. Terus pas kebetulan agak surut kita lewat sana, ternyata pas di Jakarta juga banyak underpass yang ketutup jalannya gitu. Jadi terjebak dong. Ya terjebak, istilahnya banyak aktivitas yang terganggu. Kamu pernah ada pengalaman? Termasuk di Tasik. Kalau di Tasik belum sih. Kalau di luar? Kalau di Tasik paling di depan kampus kita ya, di Unsil. Itu Unsil sama Hajat sih yang paling parah. Ya. Untuk di Tasik ya. Nah, aku pernah berusaha buat audiensikan lah ya terkait permasalahan drainase yang ada di depan kampus di Unsil. Itu ke LH Lingkungan hidup. ke LH, tapi yang jadi permasalahan kasus ini tuh selalu dilempar-lempar gitu. Kebijakannya ada di A, kebijakannya ada di B, bukan di kami gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi siapa gitu yang sebenarnya harusnya membenahi masalah ini tuh sampai sekarang pun kita nggak tahu. Itu berarti maksudnya yang aku tahu itu ketika beberapa izin untuk mendirikan bangunan ya, termasuk dengan drainase dan lain sebagainya gitu. Itu tuh ada ke dinas LH, ada ke dinas tata kota, terus ada ke dinas apa lagi ya. Jadi emang pintu birokrasi buat kesana tuh banyak, Gus. Jadi ada kebijakan yang memang ini tuh nggak dipegang oleh satu instansi, tapi dipegang oleh beberapa instansi. Salahnya kita cari kebijakan, bukan cari orang bijak. Itu intinya. Karena kebijakan tidak selalu bijaksana. Iya. Lanjut lagi, saya juga dulu dari zaman kecil malah, zaman di Tangerang. Dari tahun 2005 lah, ini kan isu banjir kan Tangerang Cipondo, apalagi itu kan. Sampai yang paling parah tuh pernah sampai 1 pinggang. Itu masuk rumah Poris, sampai 1 pinggang, dan itu jalan-jalan ke depan tuh memang 1 pinggang gitu, sampai di rumah. Terus sempat beberapa tahun rada kurang, terus ada lagi kurang, ada lagi. Sampai kan dibilang kalau banjir ini sebenarnya daerah Jabodetabek itu banjir kiriman ya. Iya. Nah, khususnya Bekasi, Tangerang. Makanya jangan order. Ini dikirim. Jangan ke situ dulu. Ini kan disebutnya banjir kiriman ya. Iya. Dari daerah hilir katanya kan. Hulu apa hilir sih? Hulu ya. Hulu ke hilir. Bogor ini kan berarti daerah hulu kan. Daerah awal. Iya. Kasusnya kan sederhana kan sebenarnya, Mas. Iya. Yang tadinya hutan lindung, kemudian daerah resapan airnya jadi alih fungsi jadi beton dan sebagainya. Akhirnya ketika hujan lebat, air yang biasanya meresap jadi tidak teresap kan. Akhirnya semuanya mengalir ke hilir. Hilirnya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok dan sebagainya. Gini dulu ya, biar agak sedikit lucu nih ya ceritanya. Nah, gini. Kita nggak usah serius ngomongin lingkungan lah gitu. Iya. Nggak usah dulu serius. Karena ada salak malu. Malu ada salak lah gitu. Pecinta akhwat. Alam. Oh, pecinta alam. Gini. Tadi kan banjir kiriman dari Bogor. Orderan. Mampus ya. Banjir orderan. Kenapa banjir orderan? Karena orang Jakarta selalu ke Bogor, bikin macet orang Bogor. Nah, itu kan dibuat tempatnya supaya nggak macet. Berwisatalah ke sana, gitu kan? Kalian bikin macet di sini, kita kebanjiran oleh motor-motor, mobil-mobil kalian, mungkin gitu kan orang Bogor. Ya, kalian macet oleh air kita, gitu kan? Tapi yang termasuk Ya mungkin kan ini adil lah. Ini hanya intermezzo, di mana kan melihat potensi wisata mungkin kan, berbicara potensi wisata. Tapi kan ini tidak bijak terhadap ekologi gitu. Iya. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya kan ini saling cari siapa yang yang punya peran lebih di situ gitu kan. Iya. Nah, menurut saya mah ya sekarang sama-sama merasakan kerugian,
sama-sama harus sadar bahwa ini terjadi ketidakseimbangan ekosistem, kan itu. Ya. Bagaimana Jakarta memproduksi sampah, karena sampah yang di Jakarta juga tidak selalu diambil ke tempat sampah, selalu juga ada yang ke sungai, termasuk juga yang dari Bogor tidak selalu ke tempat sampah, ada juga yang ke sungai, termasuk juga alih fungsi yang di Bogor itu banyak bangunan, villa dan lain sebagainya, kebanyakan juga pemiliknya orang Jakarta, ya kan, pemodalnya atau investornya dan lain sebagainya. Ya ini yang datang wisata juga kebanyakan saya yakin dari Jababeka, dari Bogor ya. ya kan, Jakarta, Bekasi, maksudnya ya kalau kita berbicara ke sana, kalian yang untung, kalian yang rugi gitu. Ya itu karena apa ya? Ya hari ini Jaswita nggak tahu investornya siapa saja, gitu kan? Langsung loncat ke Jaswita, anjing bridging nak jauh. Oke, karena sudah masuk, kita teruskan saja langsung. Kan ya jadi hanya sebatas itu. Saya nggak akan lanjut. Kata Bangga kan perlu kesadaran, tapi tentu ya kesadaran kan tentu. Tapi kan kita tidak bisa hanya semata-mata berlandaskan kesadaran. Harus ada pagu yang luar biasa ketat untuk membenahi ini kan, yang akhirnya mungkin dimulai oleh gubernur baru sekarang Jawa Barat. Tapi sorry ya, kenapa saya langsung hari ini nggak butuh jembatan? Karena apa? Jembatannya kebawa banjir. Beruntung. Jadi Tadi kan ada, langsung aja sikat. Ya, gitu. tadi kan Bangga bilang ada beberapa yang merasa apa? Paling apa sih tadi? Paling merasa berperan dalam hal ini. Iya. Kan di sini tuh banyak pihak yang merasa berperan dan harus berperan kan. Misal pemerintah provinsi. Kemudian ada BUMD yang dimiliki oleh provinsi, dalam hal ini adalah apa? Siapa tadi? PT Jaswita. Oh, PT Jaswita. Saya baru tahu loh PT Jaswita ternyata BUMD ya. BUMD Yang dipengelolaannya langsung oleh Pemprov. Ya. Dan itu biasanya komisarisnya diangkat oleh gubernur. Langsung. Ya makanya di sini kan Divisi dana usaha lah ya. Iya. Dana usaha. Termasuk kan di situ ada hibah dari provinsi, ada hibah dari mungkin mitra-mitra pemerintah provinsi gitu kan, atau termasuk ada investor dan lain sebagainya. Nah hari ini langsung saja gitu kan, Gubernur ya Deddy Mulyadi dalam kesempatan hari ini itu mengatakan kerugian PT Jaswita untuk salah satu wisata Hibis ya, apa namanya, Hibis Fantasi Bogor gitu, apa puncak atau Hibis Fantasi. gitu kan, Berapa kan ini? itu kurang lebih 30 miliar. Ya udah nggak apa-apa kita ganti. Berarti kan itu pakai uang provinsi dong. Iya. Uang kita dong gitu kan. Iya. Uang kita untuk mengganti ke investor. Iya. Ya kan? Karena nggak boleh ada yang dirugikan juga kan? Iya, nggak boleh ada. Betul, untuk itu tidak boleh ada yang dirugikan. Tapi kan yang dirugikan pada saat ini kita gitu loh. Mereka nggak rugi. Jadi hitungannya jadi kita 2 kali lipat ya? Iya. Kena banjir iya, Pemprov harus recovery, Pemprov harus ngasih, terus kita juga rugi gitu. Iya. Nggak, ya dulu deh, dia kurang cerita. Tapi yang jangan kita lupa juga ada peran pemerintah kota atau kabupaten di sana Pak. Oh iya ya. Yang berhak mengeluarkan IMB nih. Ya. karena pasti izinnya langsung dari Pemda terkait gitu ya. Harusnya gitu. Gimana kalau menurutmu? Ya dengan harusnya ya dengan peran pola pemerintahan kabupaten kota gitu ya, dengan ini kan sebetulnya ada beberapa tahap gitu ya, karena ini konyol dengan tadi pembahasan ini bakal masuk ke konyol ketika mendirikan suatu usaha pariwisata. Yang pertama harus tempuh adalah izin usahanya dulu, izin usaha pariwisata. Iya. Itu harus ditempuh setidak-tidaknya oleh pemerintah kota atau kabupaten. Nah, baru ketika izin usaha ini sudah ada, baru ku izin mendirikan bangunan di IMB, walaupun itu diganti oleh PBG hari ini. Nah, di aturan ini sebenarnya sudah jelas, Gus, sudah konkret. Bahkan di PBG ini itu luas jalan harus dihitung sama luas drainase saluran air. Jadi misalkan jalan 4 meter itu jarak dari jalan ke bangunannya harus berapa meter, jarak jalan daerah, Jalan utama. sebelum ke jalan utama, jalan daerah dulu ya, dan daerah dulu. Daerah, provinsi sampai ke nasional. Nah, itu jelas ada isu. Nah, yang kemarin jadi permasalahan adalah ini, si mendirikan bangunannya, karena di izin usaha memang sudah selesai. Cuman di izin mendirikan bangunan ini atau PBG ini permasalahan kemarin, karena ternyata setelah dihitung-hitung tadi dengan ada zona dari hutan lindung dan lain sebagainya, ini melanggar aturan. Makanya pemerintahan
provinsi yang sekarang pada akhirnya turun untuk ke lapangan menindaklanjuti permasalahan wisata ini, walaupun di dalamnya entah ya tadi dengan PT apalah aku lupa gitu namanya. Jaswita. Ya sekarang beginilah sederhana untuk persoalan kasus yang memang hari ini berkembang, sederhana. Bentuk pertanggungjawaban sebagai gubernurnya gitu kan akan mengganti kan. Ya itu baik, itu cukup baik gitu kan. Nah, tetapi kan di hal lain ini kita harus melihat dalam prosesnya yang maladministrasi tidak. Iya, itu sih. Nah, siapa saja yang harus bertanggung jawab di sini ya udah itu penjarakan udah. Ya, menurut saya kan gitu. Maksudnya kan di sini ada pihak PTPN yang juga memberikan lahan untuk pengalih fungsian lahan gitu kan. Nah, apakah itu kategorisasinya diperbolehkan atau tidak? Berarti kan kalau misalkan memaksakan berarti kan itu melawan peraturan. Nah, kemudian pihak Jaswita dengan kemudian di situ membangun yang tadinya berapa, yang lainnya belum diizinkan, yang tadinya dikasih 5.000 berapa 5.000 hektar, yang lainnya berapa ribu hektar gitu kan, pembengkakannya dan sebagainya. Ya sudah, yang diproses itu yang maladministrasinya, ini mal tindakannya gitu. Ya ini sesuai dengan apa yang dikatakan Menteri Lingkungan Hidup bahwa ini berpotensi ada tindak pidana karena di situ telah terjadi kelalaian dan juga pengalih fungsian dan juga termasuk menyebabkan korban. Ya, dan termasuk yang PTPN tadi, PT Perkebunan katanya. Tapi kenapa yang dikeluarkan adalah izin usaha katanya? Dari pariwisata. Ya, mungkin kalau menurut saya karena gubernur sebelumnya ingin membangun wajah-wajah wisata gitu kan, termasuk nyanyian alun-alun, new naon dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu bentuk bagus dalam membangun sebuah kota. Tapi mohon maaf gitu kan, tidak semua kota memiliki saluran air yang cukup baik. Nah, itu ya kan? Sekarang Dadaha masih ada potensi akan banjir itu ditutup dan maksudnya resapan kita di Tasik gitu kan dan lain sebagainya, bangun apa dan lain sebagainya, alun-alun ya coba kita lihat yang lainnya. Sebetulnya menurut saya kita bukan belum perlu yang kita tata kota harus indah baik, tapi bukan keindahnya dulu dong gitu. Iya, tapi fungsinya dulu. Gitu. Ya. Dan yang kemarin jadi permasalahan sebetulnya daripada dua yang tadi ya, dari perizinan usaha wisata, terus yang tadi PBG, yang kemarin penemuan paling dramatis ini di AMDAL, Gus. Iya, gimana tuh katanya? Kan ini AMDAL ini kan dampak ke lingkungan ya, dampak ke lingkungan. Nah, minus administrasinya itu di sini. Betul. Ketika kajian AMDAL-nya. Jadi administrasi di perizinan usaha jelas kemana. Nah kan AMDAL ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya, karena memang ini juga nyambung ke gubernur sebelumnya kan dengan kebijakannya yang memang membangun beberapa infrastruktur gitu. Nah yang kemarin disoroti oleh Deddy Mulyadi dan disoroti oleh menteri sekarang adalah kok AMDAL yang kemarin bisa segamblang ini turun, padahal dampak lingkungannya tuh sangat-sangat besar gitu. Kenapa diteken ya? Kenapa diteken? Ya? Itu kan aku tahu. Kenapa? Karena gini, dalam kasus pengambilan suatu kebijakan, biasanya pemerintah selalu punya konsultan ya. Punya konsultan. Nah, terkadang apa yang disampaikan sama konsultan ini itu cuma sebagai formalitas aja gitu. By order. Jadi bukan konsultan, tapi konsulbon. Ya, antara by order atau memang nggak dipakai sebetulnya hasil penelitian dari si konsultannya ini sebagai formalitas aja gitu. Jadi sekedar memenuhi gitu ya. Ya, si kajian AMDAL-nya pun ya dimanipulasi sama mereka gitu. Nah, itu permasalahan. Sangat dimungkinkan terjadi seperti itu. Oh, banyak. Iya. Banyak. Kan gitu. Kalau kita berbicara banyak dan mungkin itu terjadi, ya saya perlu membuktikan kan. Ya. Tapi kan hari ini kita pembuktiannya bukan dengan membuktikan itu bisa dibuktikan secara langsung, tapi kita buktikannya dengan bencana yang terjadi. Ya. Gitu. Ya. Bahwa bencana hari ini disebabkan oleh proses yang sudah dilalui gitu. Jadi kita berbicara ke sana gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang alih fungsi lahan ya, kan biasanya ada nih setiap alih fungsi lahan itu seharusnya dengan syarat ada lahan yang digantikan gitu, yang menggantikan si lahan yang dialih fungsikan ini. Ya. Nah untuk kasus sekarang yang Jaswita ada nggak? Nggak ada. Ulah alih aya lagi ulah alih. Kenapa gue bilang nggak ada, Gus? Kalau kamu main ke daerah puncak sebelum ini yang wisata ini digusur sebelumnya
kan ada beberapa, kan kalau di Jalan Puncak itu kan ada beberapa pedagang yang di pinggir jalan kan. Iya. Itu udah mulai di Relokasi juga, relokasi gara-gara alasannya sama, yaitu terhadap kepentingan lingkungan. Iya. Gitu. Oke, kesana dulu. Kalau misalkan ini disebut ada alih fungsi lahan, kalau ngelihat dari kasus yang sebelumnya, nggak ada. Karena kalau ke puncak, jangankan wisata Gus, restoran-restoran yang membangun pun kalau ngecuk ke peraturan PBG sama peraturan AMDAL itu melanggar aturan semua. Karena bayangkan kalau ngelihat ke daerah puncak, ini tempat makan nih, tempat makan, ini jalan, Di lereng lah intinya. itu lereng banget Gus. Iya. Yang enak ya, maksudnya gini, kalau UMKM itu kan dia memanfaatkan 2-3 meter, paling maksimal 10 meter. Iya. Biasanya ya, tepi jalan gitu. Iya. Tepi jalan. Ini kan yang memanfaatkan, bos, wah, 7 turunan ya bang, gitu kan. Restoran lagi panjang ya. Banyak ya, 7 turunan gitu kan. Iya. Kalau UMKM kemarin ditindak semua, tapi sementara di situ, saya juga pernah melewat di situ kan, ada yang Muntus Salama didinya teh, ayah yang baru itunya bener pernah melihat gitu kan, Hibis Fantasi pernah lihat, terus kemudian ada kalau nggak salah Cimori ya. Ya Cimori. Kemudian kalau nggak salah di situ Eger kan baru, yang sama Bareng satu sama Fantasi. Fantasi, terus apa ya daerah sana tuh masih ada deh, yang arah-arah Cianjur gitu kan, Ya pas ke bawahnya. gitu. Dari Bogor Cianjur kan. Tapi saya jadi penasaran gini nih. Kalau setiap kebijakan yang berlaku yang kapasitasnya untuk ditangani oleh Pemprov, apakah kebijakan itu semuanya memerlukan tanda tangan provinsi atau cukup si Pemprov ini mendelegasikan keabsahannya itu melalui dinas-dinas terkait atau perlu ada tanda tangan gubernur? Dinas terkait sebetulnya Pak. Cuman intinya gini, menurut saya ini kan permainannya kong kali kong Pak. Pasti ada saling kedip lah. Iya. Saling kedip. Oke. Pada saat itu mungkin berpikir terkait pariwisata. Nah, ada batas maksimum yang bisa digunakan. Oke. Yaitu makanya dikasih izin berapa 4.000 apa 5.000 gitu kan. Oke, dengan standar itu dan dia katakan A, B, C, D memenuhi, kemudian dia juga alih mungkin berbagai hal dipenuhi gitu kan. Tapi pada akhirnya ya kagok meureun ningali dan lain sebagainya, coba dibangun heula, nanti berkonflik gitu kan. Berkonflik dan lain sebagainya, izin belum keluar, bisa diproses dan lain sebagainya, akhirnya pemerintah memaksakan mengeluarkan izinnya gitu kan. Pada akhirnya kan banyak yang terjadi seperti itu. Berarti gitu. pemanfaatan celah birokrasi lagi-lagi. Iya, Iyalah. kebanyakan kayak gitu Iya. sebetulnya. Kalau kita bicara Kalau kita berbicara di Tasikmalaya pun ada. kamu tahu sekali ya saya. Tahu, kita berbicara seperti ini di Tasikmalaya saja sederhana. Ada salah satu sungai, bukan sungai lah, jalur bukan irigasi, namanya saluran air yang itu di atasnya ada mall gitu. Ada gedung dan lain sebagainya, dan itu ditutup ke bawahnya. Itu ada gitu. Salah satunya itu ada gitu. Dan kita kan, ya kita kalau berbicara hajat banjir, berbicara itu banjir, ya mungkin kapasitas dan lain sebagainya. Nah, ini perlu evaluasi. Kalau kita lihat juga setiap tahun kayaknya skala banjir di Tasik itu semakin meningkat. Setiap tahun. Ya selaras dengan pembangunan. Itu yang terjadi juga berarti kan? Iya. Berarti kamu nih selaku apa yang punya concern lebih terhadap lingkungan, usaha-usaha apa aja sih yang teman-teman lakuin? Sebelum ke sana, kadang gini, ketika satu instansi dapat proyek pembangunan, membangun gedung, berbicara ke pemerintah itu, Pak lebar ieu anggaran kudu dibangunkeun, IMB-na keluarkeun lagi. Ya. Itu kadang berbicara gitu. karena gitu. Walaupun di situ sebetulnya oke bisa dipenuhi, tapi dengan syarat harus ada ini. Karena tidak ada, daripada duit itu jadi bangunan, tolong dong gitu. Ya makanya terjadi kan di dekat salah satu kampus banjir gitu kan. Itu mungkin bisa saja, karena kalau melihat itu ya sekarang gini lah, kacamatanya saya bukan orang teknik, bukan ahli ahli bangunan gitu kan, Tata ruang. bukan ahli tata ruang. Ayo ningali begitu seluas itu, berapa jumlah air yang datang ketika curah hujan dalam 1 tahun di kota Tasikmalaya itu seperti apa, daya tampungnya seperti apa, ketika ada bangunan di situ, derasnya air turun dari lantai sekian, itu akan seperti apa? Ya.
Sementara Bahkan kita orang awam aja bisa tahu ya. Drainase kemampuannya sekian volume atau kubiknya sekian gitu kan. Sementara yang ditampung dengan luas sekian itu kalau dengan curah hujan sekian saluran segede Mal matak memungkinkan. mata asup gitu kan. Asup masuk cuman kan sebagian akan memanfaatkan jalur lain gitu. Ya, akhirnya kan jalan dan lain sebagainya. Belum lagi kita berbicara ada drainase yang tersumbat, belum ada lagi pembuangan sampah, belum ada lagi dan lain Ada sebagainya. kesadaran lainnya. Ya. Nah itu sebetulnya mah lebih ke kesadaran lah. Karena konsensus lingkungan ini nggak bisa kita selesaikan permasalahannya hanya dengan masyarakat harus buang sampah pada tempatnya. Masyarakat ulah Audiens pakai produk plastik kurangi gitu. Iya. Terus pemerintah jangan ngasih izin seenaknya, Pemda dan lain sebagainya. Ya nggak bisa gitu. Maksudnya Harus. permasalahannya lapisan masyarakat ini nggak bener-bener fokus terhadap permasalahan lingkungan gitu. Acuh tak acuh sebetulnya. Kayak mana lah sebetulnya? Berarti Kadihola. berarti kita harus mulai tidak setuju ketika ini dikatakan sebagai bencana alam. Bukan alam yang menyebabkan ini. Makanya tadi bukan banjir kiriman, Bukan, tapi orderan. Berarti ini bencana kemanusiaan sebenarnya. Iya kan, kan ini ada pencairan juga, Gimana? controlling dan lain sebagainya. Itu apa Yang aja? harus di garis bawah itu fungsi controlling, Dan lain fungsi sebagainya. apa namanya? Banyak. Iya. Dana-dana sosial keluar dan lain sebagainya. Bener hatam sih Bapak ini. Ya kan ketika pohon terakhir telah ditebang, Heeh. air terakhir telah tercemar dan ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Anjing kuat sih Ian kayak Ganti. dia tak si salah lebih bermanfaat daripada Ocin aja. Ya gitu. Gua sekali ini coba ketika anjing ada. Ketika pohon terakhir telah ditebang, Ketika pohon terakhir telah ditebang, air terakhir telah tercemar, air terakhir telah tercemar dan ikan terakhir telah ditangkap, dan ikan terakhir telah barulah ditangkap. manusia sadar bahwa uang tak bisa dimakan. Anjing. Gitu. Tapi manusia mungkin memperkirakan bahwa uang itu bisa menyogok Tuhan untuk mengembalikan semuanya. Anjing, ditambah dua sih yang keluarkan mau. Kalau untuk melengsarkan sebuah kekuasaan dan pemerintahan disebut terlalu utopis, enggak sebetulnya. Iya. Terlalu utopis itu ketika kita berpikir seperti tadi. Iya. Menyedihkan memang membahas lingkungan. Berarti ini bencana kemanusiaan ya, ini bencana kemanusiaan. Ya selain itu tadi yang menurut gue jalan terakhir untuk penyadaran lingkungan beat jabatan. Karena dalam sisi peta politik makanya orang melihatnya karena ini ada kepentingan di balik itu semua. Bayangkan Ridwan Kamil. Ya kepentingan ekonomi pasti. Ridwan Kamil beres ngajabat dengan berbagai alur yang dia keluarkan. Nya kontrolingna ayeuna pengawasanana aya di pas zaman gubernur nu anyar. Ya, itu Ieu mah sarua jeung politik membersihkan rejim sebelumnya we ieu mah jeung kebijakan-kebijakanna. Ya, tinggal berarti pertanyaannya apakah ini benar-benar membersihkan atau hanya mengganti pemain lama oleh pemain baru? Nah, naturalisasi. Naturalisasi kan? Apakah pembersihan dari akar-akarnya atau substitusi? Iya, Substitusi pemain. Iya teh dua konteks. Naturalisasi dan normalisasi. Kalau Anda berserbangan kemarin, tolong normalisasi dengan garis kita gitu kan. Ya kan? Konteks pembersihannya naturalisasi. Goblok. Tapi satu sisi kita berbicara gini. Ya ini kan persoalan tata kelola, persoalan sistem. Kita juga tidak bisa ya maksudnya pemerintah ataupun kita bersamaan dengan pemerintah ya tidak bisa menyalahkan siapapun masyarakat atau diantara kita. Ya. Siapapun tidak boleh bisa menyalahkan. Tapi kita harus membangun tata kelola atau sistem. Contoh hal yang paling sederhana. Ketika kita datang dalam satu acara di hotel misalnya. Kan kita buang sampah, tempat sampahnya sudah dipastikan dan lain sebagainya. Pembuangannya kemana dan lain sebagainya. Tapi kan pasca dari sini kemana? Contoh sekarang di masyarakat pun sama. Coba bayangkan sebagai tata kelolanya seperti itu. Kenapa masyarakat sudah buang di tempat ini? Truk, gitu kan? Lucu ya. Akhirnya. Sudah buang di misalkan ada tempat sebelum diangkut gitu kan? Sebelum diangkut. Gitu. Ketika diangkut oleh
pengelola gitu kan. Kebanyakan berarti kan ke TPA. Ya. Di TPA-nya Nah, di TPA-nya tidak ada pengelolaan. Tulungnya numpuk gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kedua, itu kan banyak proses kan itu mulai dari armadanya dan lain sebagainya. Di Tasikmalaya armada pejet, katingali. Jadi maksudnya dalam hal kumaha? Oh, barutut rusak. Barutut. Bahkan ya kemarin lihat anu di Purwakartanya konten Objen Purwakarta gitu kan. Sampai Kak menerken mobil lagi teu asup logika Kumaha? bupatina teh. Lain menerkeun gitu, kudu ganti ya mah meureun. Kieu menerken bak itu 40 juta. 40 juta, oke. Berapa? 40 apa 50 juta? Ya taruhlah 40 juta. Sekitar. Sakitu. Menerken bak. Jeung ayeuna seluruhan mobil dibenerkeun 60 juta. Mending nama 20 deui. Mending nama 20 deui waras kabehanana. Ari ieu mah menerkeun bakna hungkul. Ya. Bak alus mobil tuh bisa jalan. Sarua jeung bodong. Sarua jeung boloho gitu. Salah satu dah. Lah kurang aya pertanyaan sih buat kamu dengan di Bogor ya sekarang yang diruntuhkan gitu tempat wisata ini. Menurut perkiraan kamu yang pernah ikut andil dalam permasalahan lingkungan ya untuk merehabilitasi dan memperbaiki apa yang sudah rusak di puncak ini salah satunya. Menurutmu perkiraannya butuh waktu berapa tahun lah? oh gini lah, kita ambil simpel ya. Ya. Untuk lahan pertanian aja. Bukan untuk pariwisata nih. Ya. Untuk lahan pertanian. Untuk lahan pertanian, ketika misalkan si lahan pertanian ini biasanya ditanami pohon-pohon kopi. Oke. Nah, pohon-pohon kopi, terus kita alokasikan sebagai lahan pertanian kayu-kayu seperti jati, mahoni, balsa dan lain sebagainya. Ya. Itu akan menyebabkan kerusakan tanah ketika ingin kembali dialih fungsikan sebagai lahan pertanian kopi. Nah, untuk stabilnya lagi butuh waktu sampai 5 tahun. 5 tahun saya periode gubernur berarti. Tanahnya itu Hanya tanah. untuk lahan pertanian, apalagi ketika kita komparasi menjadi bangunan Hayang jadi hutan deui. pariwisata untuk jadi hutan lagi. Ya, ayeuna kieu wajar lah akan ada longsor ieu isukan. Misalkan ya. Kan sudah dibabad habis, karang ditumbuh. Tangkal ge meureun isuk 5 tahun teh karang segede kumaha meureun Ya. gitu kan. Kemungkinan akan tergeruskan dan lain sebagainya. Ya. Pastilah gitu akan terjadi itu, tapi seminimalnya kita ada usaha untuk mempertahankan sebahagian gitu. Untuk kabeh gitu. Nah, permasalahannya dalam jangka waktu 5 tahun ini itu nggak boleh ditanamin apa-apa. Harus dibersih bener-bener dari Bener-bener tanaman. kosong tanah. Jadi tanahnya Nah, itu kan untuk pertanian, Iya, untuk perkebunan. semacam direhab ulang lah ya. Iya, untuk pertanian memang kayak gitu. Oke, karena jenis tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhannya beda-beda Iya. seperti itu. Dan untuk Kalau yang ini kasusnya reboisasi yang- juga sama. Oh, reboisasi juga sama. Karena Supaya tidak unsur mudah. harana kembali. Nah, itu. Supaya unsur harana bisa mempercepat pertumbuhan pohon. Karena percuma juga ya kalau sembarangan ya. Iya. Karena akhirnya dibangun ada bangunan nih. Kita membangun tempat wisata, otomatis si tanah yang tadinya hutan, si tanah yang tadinya gembur ditimpalah sama semen, sama aspal dan Ya. sebagainya gitu kan. Kalah. Tambah padat dan lain sebagainya, rusaklah si Iya. tanahnya gitu. Nggak bisa dipakai untuk reboisasi di sana. Langsung gitu ya. Semenjak kapan Anda mendengar kata reboisasi? SD. Semenjak kapan Anda ikut menanam pohon? Wow. Itu sederhana. Orang pernah ikut menanam pohon. Terus info mau menanam mangrove itu dan lain Pernah sebagainya. ikut? Pernah. Tapi tanggal di pelak teh datang dan geus eueuh. Di keru. Ya asli di Galunggung. Pernah nanam pohon. Wah, ya gerakan menanam pohon 1.000.000 pohon, 1.000 pohon, 10.000 pohon. Terus menanamnya pinggir jalan gitu kan dan Pak. Berarti formalitas unggul atau Seremonial aja. seremonial aja. Kenapa aku tadi nanya ke salah butuh waktu berapa tahun ya buat mengembalikan itu, karena aku ngelihat ini bukan akhir dari semua perjalanan ya, dan masyarakat pun harus sadar ketika Pemkot hari ini tuh terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Yang harus disadari dari sini adalah kedepannya tuh harus seperti apa, karena Deddy Mulyadi yang sekarang jadi gubernur nggak akan selamanya tuh dia jadi gubernur. Ya. Harus ada penyadaran ke Iya. bawahnya. Cuma saya gini, saya dukung Deddy Gubernur
untuk membersihkan ini semua, untuk mengganti segala bentuk kerugian ini semua. Ya. Nggak apa-apa uang masyarakat dipakai, nggak apa-apa Pak, silakan. Tapi siapapun yang terlibat di sini memanipulasi apapun itu, tolong Tindakan. sikat habis gitu kan. Kayaknya sekarang menuju ke situ, Pak. Ya asalkan itu catatannya. Iya. Maksudnya gini, ya biar sama-sama tidak ada yang dirugikan di sini gitu kan. Minimal kita dirugikan, kita juga melihat oh dia mau mempertanggungjawabkan bahwa ada orang yang memanipulasi dan yang orang yang memanipulasi itu berani mempertanggungjawabkan itu. Ya kan ini solusinya solusi jangka panjang kan untuk menanam pohon kembali itu. Ada 2 orang bagi aku yang pantas dihukum mati sebenarnya. Pertama koruptor, kedua perusak lingkungan. Kuat di wae teh. Kuat di wae teh. Kurang tebal kayak aja. Terus pertama. Karena gini, Berarti pemilik tambang dong. Seluruh lapisan masyarakat tuh sebenarnya merasakan dampak dari kerusakan lingkungan gitu. Ya kita selalu mengeluh lah. Anjir panas, anjir hujan, Atau sekali tiris-tiris. kali tiris-tiris. Di bulan-bulan yang seharusnya bukan musim Iya. hujan tapi hujan. Di bulan yang harusnya musim hujan tapi panas. Gitu. Iya. Diberi hujan saya panas. Oh mau bikin ngeluh kan ya? Bener. Harusnya musim THR tapi musim PHK gitu kan. Diberi hujan panas aja gitu ya. Kemudian hujan panas aja. Kita kan harus sadar gitu ya terhadap dampaknya, tapi kita nggak sadar apa yang harus kita lakukan gitu. Masih acuh aja. Ai, iya ngerokok merusak lingkungan tuh. Bener ya pertanyaan ada Tapi Jepang we. minimal, paru-paru, ente, minimal legalitasnya jelas. Oh iya iya. Ya, anu itu maka geus aya legalitasnya itu geus sarua, tapi dilebihan dimanipulasi da urang teu Ada. Sumbang sih aya orang ya. Sumbang singna jelas. Termasuk kan meureun ieu mah nya pajak ti dieu ka pemerintah pusat. Dipakai aja na reboisasi. Diturunkan jang reboisasi, diturunkan ke pemerintah daerah ke provinsi, jangan gantian iya lu 30 miliar Ya misalnya. sebenarnya rugi orang beli rokok teh. Duit orang kene ya. Terus kan balik deui jangan gantian sa. Eta nu rusak. Berarti kalau misalkan ini harus tadi menurut Angga harus disikat dan harus ditindak ya, dengan kita sepakat bahwa perusak lingkungan ini benar-benar akan sangat disebut sebagai seorang penjahat gitu. Iya. Berarti yang harus ditindak itu berarti pemerintahan tingkat kabupatennya harus jelas ditindak. Terus PT Jat apa tadi? Jaswitanya harus ditindak juga, dan mungkin yang memberikan kebijakan kemarin PJ gubernur dan PJ-nya yang sebelum demo jadi juga harus ditindak dong, harus ditelusuri apakah mereka terlibat atau tidak gitu, karena ini kejahatan besar berarti Gus. Iya. Iya betul, keterlibatan itu harus diinvestigasi mulai dari sekarang karena selain dampaknya sudah terlihat, ini kan ada kelalaian dalam controlling yang luar biasa Ya we aya nama. Jawa Barat kerugian aja sederhana we nama. Ngagantian eta 30 miliar. 40. 40 miliar. Penanaman pohon. Terus tenang ngabongkarna sabaraha gitu kan, sabaraha pekerjaanna dan lain sebagainya. Belum ganti rugi Korban banjir. Betul. Ekonomi Lumpuh. sabaraha triliun tuh. Iya. Walaupun itu kita juga salah, kita berbicara hal yang kecil gitu. Tapi masih ada hal yang lebih besar lagi gitu, selain daripada hibis fantasi. Iya. Mungkin bangunan-bangunan yang lain dan lain sebagainya gitu. Ada dua statement unik dari Pak Deddy Mulyadi. Gimana? Pertama, kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sejak zaman kolonial, Belanda menanam teh di kawasan ini bukan hanya untuk produksi, tapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan lahan. Dari zaman Belanda, penjajah ya. Penjajah. Disebut jahat ya. Disebut jahat ya. Dan penjahatnya muka ke empu banjir. Astagfirullah. Gitu. Ya Belanda. Nah, tapi yang penjahat aya nama teka ke empu banjir oge, soalnya non diam di gedung-gedung tinggi. Berarti benar ya. Benar dulu Gus. Dengan statement sangat barusan dan tadi kita pembahasan, berarti ini benar ya statement penjajah datang ke kita itu bukan mencari rempah-rempah tapi mencari tanah subur. Iya. Halus penjajah itu memikirkan yang kelangsungan ekologinya. Lamun ayeuna banjiran gitu. Lamun Tapi kan ayeuna mah penjajah hari ini masih bisa naik helikopter kan dari gedung ke gedung. Atau kalau banjir dia tinggal ke hotel kan. Iya kan? Ninggalin nu banjirna pakai helikopter gitu ya. Meninggalkan rakyatnya yang sengsara. Rakyatnya di loteng ya, ini minta tolong.
Wali kota ada kawat yang anjing ke bintang 5 goblok bener. Cek Belanda teh enak zamanku tuh. Tapi kalau ini kan bicara Spruk hanya provinsi kita nih Jawa Barat. Ya. Dan saya punya keyakinan setiap provinsi sekarang tengah mengalami dan menghadapi kasus yang Sama aja Gus. Bayangkan berarti setiap tahun kita kehilangan berapa triliun itu hanya kerugian untuk secara recovery. secara materi itu ya. Ya. Belum kerusakan alamnya itu kan Kerusakan materi. alam. Kerusakan alam gimana? Iya. Ya lebih dahsyat lagi. Menurut saya mah bukan kerusakan alam, bukan kerusakan materi, tapi kerusakan generasi. Kerusakan generasi, bencana kemanusiaan. Kerusakan generasi lah. Aina lumpuh. Pasti psikososialnya terpengaruh dan lain sebagainya. Budak teu bisa sekolah. Kan eta teh menabung kebodohan untuk masa depan gitu. Jangan dilihatnya jangan hanya satu anak ya. Lihatnya Lihatnya 20 juta anak di Jawa Barat misalnya. Se-Indonesia apa gitu kan. Iya. Gitu. Makanya kan ini korbannya generasi, bukan korbannya ya walaupun hari ini ada korban gitu kan banyak di beberapa daerah, bukan hanya itu gitu loh, tapi korban generasi. Skala yang lebih besar gitu kan. Apa? Ada yang kedua tadi. Ini webnya web jabarprof.go.id ya. Solusi pergeseran tanah di Tasikmalaya. Disoroti juga nih. Menarik. Tasikmalaya Kabupaten. Gubernur Deddy Mulyadi juga menyoroti bencana pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, solusinya untuk mengurangi resiko kejadian serupa di masa mendatang, Gubernur mengusulkan perubahan desain hunian masyarakat dari rumah tembok, rumah panggung. Ya tapi bisa. Emang keren, anjir. Anjing Pak, saya yang di mah panggung. Bener. Kamu lupa Cita-cita orang tiba heula hayang boga imah naon panggung. Itu teh sudah dibicarakan dari Mulyadi pas dia datang ke Unsil, pas dia masuk, pas dia 2019. Aku bawa seminar. Iya, pas seminar Ombus. Iya. Karena rumah panggung kan sudah terbukti kan ketahanannya kan. Iya. Gempa dia tahan juga. Dengan catatan Banjir gampang. dengan catatan Anjing. Tapi serius, rumah bibi orang di Pangandaran ketika Banjir, tsunami, tsunami. ketika tsunami Kebawa. ngageser rumput. Ya, lebih adaptif memang terhadap Jelema- pergeseran tanah. bencana. Jelema ada popoyan. Di raya gempa lagi katinggal ku kai. ya Gus, tapi dengan catatan waktu itu aku dari Kang Deddy sendiri dengan catatan adalah konstruksi dan bahan bangunan dari rumah panggung ini tetap tradisional, nggak dicampur dengan material-material yang sekarang gitu. Karena percuma juga untuk memakai material yang sekarang gitu. Semi kan kalau Iya. semi masih tetap ada tembok. Ya, kan kenapa pun konsepnya harus rumah panggung, kita teh ada di Ring of Fire. Ya. Anu gempana teh ya bisa saja terjadi, pergeseran tanahnya bisa saja terjadi gitu kan. Iya. Ya mungkin baheula teh ternyata rumah panggung teh itu fungsinya gitu. Iya. Dan keren juga ya. Keren. Halus. Ternyata rumah panggung di hadapna Alphard Mercy itu jadi masalah. Salah. Sekelas Eropa aja kan masih pakai papan-papan. Iya. Nggak di rumah di kabin-kabin ini ya. Kayaknya jarang yang diketok tembok gitu. Biasanya kan papan-papan dipakai nyimpan mayat hasil pembunuhan gitu kan. Di film-film kan gitu ya. Tapi saya punya kepercayaan tinggi sih terhadap apa yang sedang sekarang digarap oleh Pak Gubernur gitu. Dalam hal ini dia kan orang lingkungan banget gitu. Sangat. Awal jabatan langsung diberi permasalahan tentang lingkungan, anjing. Karena It's my time. Gitu kan. Ku aing ya, Pak. Ku Ku mau aing nyereteng. Sanek nahan. Sanerek nahan gitu. Ada banjir. Tapi karena kita sudah bergeser tadi, Pak. Tapi kalau aya mitos teh ya. Ulah ditulis gue. Aya mitos teh ya. Apa? Ningali teh video anu dina beberapa media sosial tersebar anu kasurupan. Oh nya. Anu di Bogor. Di Bogor. Ya. Ya kan eta persoalan kasurupan atau henteu nya tak apa. Cuman kan bahasa-bahasa kata-katanya kan itu cukup menjelaskan gitu. Ya. Kan persoalan izin didinya teh lain izin kanu ngageugeul hungkul gitu kan. Tapi izin didinya teh sia memanfaatkan ini tuh seperti apa gitu. Beneran izin salah satunya bener nyindiran eta kan. Ternyata bangunan itu dibangun tanpa izin gitu ta. Baik izin secara formal ataupun non formal gitu lah istilah namanya. Tahu izinnya jadi alih fungsi teh.
Anjir iya ge lamun bener keserupan anjing kan sadar ekologinya. Sadar birokrasi anjing. Gobloknya euy segitu roh gitu tah. Dia sudah tidak ada urusan di dunia. Masih peduli anjing. Sacan sari adi dia Juga patar. Ya memang kan kita harus memang menggaungkan jihad ekologi lah gitu. Aing tapi orang kada kecewa ke Eger salah. Ya, Orang kecewa ke Eger karena gitu Gus. Ya karena orang tiba heula mengikuti Egernya. Terus orang apa di perusahaan Eger teh aya salah satu divisi untuk pengamatan lingkungan, observasi lingkungan dan tadi konservasi dan sebagainya. Tapi Eger yang dulu jadi pelopor ya untuk masalah tentang lingkungan, justru hari ini Eger sendiri terlibat gitu di dalam penyalahgunaan lahan di lingkungan Puncak Bogor ini. Gitu. Dan penemuan yang paling fantastis adalah izin yang pertama kali dikemukakan oleh Eger, balik lagi ya tadi, itu cuma 31 hektar yang dikasih izin oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi nyatanya pelaksanaan di lapangan ada ketimpangan izin dari kabupaten sama izin dari provinsi waktu itu. Jadi ada kontradiksi. Ada kontradiksi dari kabupaten hanya mengeluarkan 31 hektar karena di sana ada Taman Nasional Pangrango ya. Taman Nasional Pangrango 31 hektar karena tadi berdekatan dengan wilayah konservasi, tapi ketika datang birokrasinya ke provinsi justru jadi lebih, jadi 250 hektar. Berarti kan ada ketimpangan dong di sini. Ada kontradiksi antara branding yang dia bangun dengan Ya karena kan brand ambasadornya Pak. Dan lagi-lagi basicnya to the business. Bener tuh. Ya bisnis. Ya kan selalu pakai baju merek itu. Pak Gubernur yang kemarin. Iya. oh iya. Ya mungkin ini mah basis ujian orang gitu. Nggak apa-apa, ini kan kita berbicara tentang kebijakan, bukan pribadi. Ya kan, akhirnya indikasinya ketimpangan kebijakan. Yang dari tadinya sedikit jadi banyak, walaupun yang sedikit aja salah gitu. Terus Bak Gayung bersambut mantan gubernur sekarang baru saja digeledah oleh KPK. Apakah ini ada keterkaitan? Ya. Kita bicara kebijakan. Ada lah pasti Gus, ada Gus. Antara ini dengan yang sedang terjadi di wilayah Mungkin. Jawa Barat. Kalau saya nanya AI, ini saya nanya Meta AI ya. Oke. Saya cuma nanya ini ya. Bentar. Saya nanya Meta AI. Gimana katanya? Gini. Kasus hibah BJB, kasus dana hibah BJB, kayak saya nanya gitu ya, ngetik kasus hibah BJB. Kasus hibah BJB adalah kasus penyelewengan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BJB. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan bermanfaat bagi masyarakat, namun malah diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi siapa saja yang terlibat kasus BJB? Nah, dijawab oleh AI. Kasus dana hibah BJB melibatkan beberapa pihak termasuk 1. Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung yang diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana hibah BJB senilai 17,8 miliar. Direktur Utama PTPN Teddy Yunirman Danas yang juga terlibat dalam kasus penyelewengan dana hibah BJB. Pejabat Pemprov Jabar, beberapa pejabat Pemprov Jabar juga terlibat dalam kasus penyelewengan dana hibah BJB. Ini AI ya. Saya nggak tahu, cuma nanya aja gitu. Dan ada yang mungkin menarik, salah. ada yang menarik itu identitasnya Ridwan Kamil mantan wali Kota. Kan iya itu basisnya tuh data terbaru ya. Harusnya kalau kejadiannya ketika dia jadi gubernur dicantuminya mantan gubernur. Tapi ini dicantuminya mantan wali kota. Berarti indikasinya kasus ini sudah berjalannya sejak dia menjadi Mungkin. wali kota. Ya lah. Mungkin. Yang tegas dong menjawab. Ya kan, ini baru pertanyaan. Terus pertanyaan berikutnya. Apa saja proyek yang dijalankan PT Jaswita? Oke, Saya coba tanya kan. Properti dan jasa usaha PT Jaswita memiliki beberapa proyek properti seperti perumahan dan gedung perkantoran. Mereka juga menyediakan jasa properti dan perbengkelan. Pariwisata, PT Jaswita memiliki beberapa proyek wisata pariwisata seperti pengelolaan objek wisata Waduk Dharma dan Pasar Kreatif Jawa Barat. Pasar Kreatif Jawa Barat yang mana? Oh, eta anu di deket Taman Pahlawan berarti ya. Konstruksi umum. PT Jaswita memiliki proyek konstruksi umum seperti pembangunan dan renovasi gedung. Pekerjaan umum, perdagangan umum. Jaswita memiliki proyek perdagangan umum seperti grosir, distributor dan agen sembako. Banyak ya. Nah, ini ya. Bisnis perjalanan wisata.
Pondok Seni di Pangandaran memiliki unit bisnis Pondok Seni Pangandaran yang menawarkan jasa kolaborasi dan penyediaan makanan dan minuman. Ini sangat terwakili sekali ya oleh kasus di Bogor ya berarti ya. Dan ini pertanyaan yang di atas ya. Ini PK Parga kia. Gimana? Ini. Pertanyaannya Terakhir ya. Iya. Kasus yang melibatkan PT Jaswita. PT Jaswita terlibat dalam kasus penutupan objek wisata di Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor karena tidak memiliki izin. PJ Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, melakukan peninjauan langsung dan memutuskan untuk menghentikan operasional objek wisata tersebut. PT Jaswita diberi kesempatan untuk melakukan pembongkaran bangunan yang tidak berizin secara mandiri, namun jika tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, maka Pemkab Bogor akan melakukan eksekusi. Oh, berarti hari ini itu adalah yang kemarin dilakukan Deddy Mulyadi itu adalah keberlanjutan dari sikap PJ Gubernur sebelumnya yang sudah memperingatkan. Kan itu tadi aku bilang pas ketika penggusuran warung-warung di pinggir sebelumnya yang dianggap perusakan Oleh Pak B. Itu nyambung sekarang. Termasuk restoran-restoran yang dimiliki oleh beberapa pejabat di sana dan ada beberapa orang penting. Termasuk kader. Banyak juga itu. Ada banyak di situ. Kader. Nah, yang jadi sekarang anomali gini Gus, dari tadi yang dibicarakan oleh Angga ya, PT Jaswita, Eger dan beberapa misalkan ya agrowisata Gunung Mas ya. Gunung Mas yang Termasuk yang di Bogor. jadi isu sekarang Astro. Ya, Astro. Terus. Ketika ini digusur oleh sekarang Deddy Mulyadi dan oleh Menteri Lingkungan, mereka justru menuntut balik Gus. Menuntut balik karena ya kita kan diberikan izin oleh Kementerian Bapak, Kementerian yang sebelumnya lingkungan hidup sudah diberikan izin, Ya, pasti oleh Pemkab sudah diberikan izin, oleh Pemkab sudah memberikan izin. Berarti jangan cuma kami. Ya. Jangan cuma kami yang harus merasakan dampak ini, yang harus diperiksa. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi termasuk dinas-dinasnya juga harus serta merta itu diperiksa juga. Makanya tadi PPN sebagai BUMN. makanya tadi ketika Agus tanya apakah ada keterlibatan ketika sekarang Ridwan Kamil diperiksa, ada Agus karena ini. Karena dari kasus yang tadinya sepele ini, bukan sepele, satu kasus ini menyebar ke berbagai macam lini. Dan akhirnya masyarakat hari ini termasuk kan pemerhati lingkungan berbicara terkait Lembang, daerah Subang kan itu Sariater Ciater gitu kan. Tapi ya balik lagi orangnya masyarakat di orang sendirinya harus betapa sadarnya terhadap lingkungan. Bayangkan apa Pandawara Group Pandawara Group si eta mah modal sorangan beusina ti manehanana ditanam di satu sungai dibawa aja ke masyarakat beusina duit. Berarti kan di sini bukan cuma satu aspek Gus tadi. Allah masyarakat sadar. Anu kedua, datang ormas. Ini izinnya dari mana? Anjing. Ini izin. Akses bos gitu lah. Terus ada yang pakai dana sendiri membersihkan sampah gini, 2 hari kemudian numpuk di sampahnya. Iya. Anjing. Kan Deddy Mulyadi juga kemarin membahas itu ketika ya ini bukan nggak ada orang yang peduli terhadap lingkungan. Jadi yang nggak peduli lebih banyak. Tapi yang nggak pedulinya mayoritas, yang pedulinya minoritas. Oke, terakhir kamu lah. Apa tuh? Iya apa terakhir dari kamu? Peran Deddy Mulyadi jadi angin segar lah ya. Ya. Untuk lingkungan karena sejak SMA aku emang fokus di lingkungan. Jadi bukan fokus lah, lebih banyak berkegiatan di sana gitu. Jadi ketika memang yang diangkat adalah isu-isu lingkungan, aku mendukung gitu. Ya di luar itu, ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak bijak gitu ya tetap harus dikritisi gitu. Jangan sampai kita terlena Salah juga kan. Tetap dasarnya kebijakan. Iya. Kalau ada kebijakan yang dirasa merugikan, kita awasi terus. Betul. Nah, yang perlu disadari balik lagi tadi karena ini adalah permasalahan kejahatan lingkungan yang dilakukan secara sistematis gitu. Ketika masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik terhadap permasalahan lingkungan ini ya mau kayak gimana kita
mengkritisi pemerintahannya juga gitu. Iya. Tersistematis ya, menarik. Sangat sistematis. Mirip-mirip seperti korupsi berarti. Ya, mantap ya kan. Korupsi tersistemasi. Terus kemudian ini izin tersistemasi gitu kan. Ya harusnya gerakan Deddy Mulyadi yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi hari ini gitu kan. Walaupun sudah banyak orang sebelumnya, tapi termasuk Deddy Mulyadi yang hari ini berani, harus jadi TSM gerakan ini. Gitu. Ya. Terstruktur, non? TSM teh? Tasikmalaya. Turkmenistan. Non. TSM teh lamun dina Tiru. bukan, lamun dina kecurangan pemilu teh. Hasil tadi terstruktur, masif, sistematis. Nah, terstruktur, sistematis, masif, sistematis. Kita lah. MS. Ya, ya kita harus Dan masif. berdampingan ya dengan kebijakan Pak Gubernur yang terkait lingkungan ini. Mudah-mudahan bisa segera Cuman selesai. Pak Gub, Apa? tolong kalau memang ada orang-orang Pak Gub juga yang agak nakal dikit, Iya. centang lah gitu dah. Aduh. Ya, Beri betul. celamanya. Betul. Sudah. Jangan sampai membangun ormas yang tidak berguna. Sudah. Gubernurnya udah baik tapi ormasnya Sudah. Jadi Bahaya itu bahaya. saya cuman ngingetin gitu kan. Pak Gub juga mengingatkan salam lestari, salam kusari. Pak Gub mengingatkan, Pak Gub mencegah, Pak Gub menanggulangi, kita juga mendukung. Iya. Tapi tolong kalau ada orang yang dekat Bapak agak sedikit nakal, centang. Kumamun aing nyerenteng. Bisiku aing ditentang lah.